Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ya di Daily Mama Ai. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Di sini saya mau memasak untuk menu sehari-hari yang bisa dijadikan ide masakan sehari-hari ya untuk disajikan ke keluarga. Di menu kali ini saya mau memasak tadi ya saya sempat posting di video pendek untuk bahan-bahannya dan untuk sedikit bocorannya. Tadi saya mau memasak diberitahukan ya mau memasak tongseng ayam. Di sini kita langsung aja ke bahan-bahan ya. Untuk bahan-bahannya di sini saya udah disiang-siangin, udah dibersih-bersihin, jadi tinggal proses memasak gitu ya untuk mengantisipasi untuk biar nggak memakan waktu gitu. Jadi tinggal proses memasaknya aja. Di sini ya untuk pertama-tama ya ini yang mau saya masak itu tongseng ayam ya, tongseng ayam. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini ada setengah kilogram ayam yang udah dipotong-potong kecil ya. Boleh dadanya, boleh pahanya. Tadi saya memakai paha karena kebetulan saat saya belanja di tukang sayur untuk bagian dadanya habis, jadi memakai yang ada aja. Tadi boleh ya, boleh pakai dada dan boleh pakai paha. Itu mah opsional ya, boleh memakai yang ada di rumah gitu. Di sini saya memakai setengah kilo untuk ayam. Selanjutnya untuk tambahannya, untuk sayurannya saya memakai tadi beli setengah kilo kol yang udah dipotong-potong. Dipotong-potongnya gak usah halus-halus ya, berbentuk kotak aja seperti ini, biar nanti struktur kolnya berasa gitu. Selanjutnya untuk tambahan sayurannya ini ada 4 buah tomat tadi, 4 buah tomat kecil-kecil yang udah dipotong-potong juga ya. Terus ada cabai yang udah diiris-iris. Ini untuk cabai merahnya tadi saya memakai 8 biji untuk cabainya. Dan untuk ini mah tambahan untuk cabai rawitnya ya, karena beda selera gitu, jadi nanti dibuletan aja, nggak diiris-iris. Nanti kalau saat matang itu bisa ditambah mau pakai 3 mau 4 untuk cabai rawitnya gitu ya. Nah ini untuk tomat 4 biji tadi kecil-kecil, 8 cabai rawit, dan untuk cabainya mah itu mah terserah ya, sesuai selera. Nah untuk bumbunya ada bumbu halus, ada bumbu alung nanti. Yang mau dihaluskan di sini ada ketumbar, lada bubuk, cabai merah, bawang merah, bawang putih, terus jahe ya. Jahe nah itu bumbu untuk dihaluskan. Nah nanti kalau untuk yang untuk di alung-alungnya ada 3 lembar salam, ada 10 lembar daun jeruk, dan 3 jahe, ini apa ya, sereh, 3 apa ya kalau sereh, pokoknya 3 sereh aja gitu ya. Dan ini apa namanya, lengkoas. Nanti lengkoasnya enggak dihaluskan ya, di alung-alung bersama dengan daun jeruk, salam, dan serai. Dan untuk tambahannya ya seperti biasa, ada penyedap rasa, ada kaldu ayam, terus garam ya enggak dimasukin, terus ada kecap. Nah kecap ini untuk memberi gurih dan manis nanti tambahan di tongsengnya. Lanjut aja ke proses masak. Nah untuk memasaknya, ciri khas untuk tongseng itu ya, untuk si ketumbarnya itu harus digarang dulu gitu ya, digarang dulu. Ini memberi wangi khas gitu ya. Kalau enggak digarang itu beda aromanya gitu untuk tongsengnya. Jadi pertama-tama yang saya mau ini digarang dulu untuk tongsengnya. Untuk ketumbarnya kita garang dulu ya. Sambil menunggu menggarang ketumbar, kita siapkan bumbu untuk halusnya ya. Di sini tadi udah dicuci bersih untuk bawang merah, untuk bawang putih, lada bubuk, dan jahe ya yang dihaluskan. Jadi yang dihaluskan nanti jahe, bawang merah, bawang putih, lada bubuk, dan ketumbar itu. Jadi 5 macam yang dihaluskan. Di
sini saya udah diiris-iris dan udah dipotong-potong yang udah dicuci bersih ya. Jadi tinggal proses masaknya aja. Bentar, saya mau ngeblender dulu untuk bumbu-bumbu halusnya. Kita tinggal blender aja. Ini udah dicuci bersih, udah dikupas-kupas. Tinggal di blender aja. Blender itu ya, bawang merah, bawang putih, lada bubuk, nanti ketumbar yang udah digarang, dan jahe. Sambil kita menggarang untuk ketumbarnya, kita siapkan untuk yang bumbu halusnya. Jadi jangan lupa ya, kalau mau membuat tongseng itu si ketumbarnya itu digarang terlebih dahulu. Itu beda ya, beda nanti aromanya khas banget kalau untuk tongseng itu. Nah, ini bisa jadi nanti kalau apa namanya ya, mendekati bulan haji kan, kadang suka dapat dari Idul Adha gitu, bisa diganti dengan daging kambing atau daging sapi ya. Mungkin yang membedakan nanti di kaldu bubuknya aja. Nah, ini udah ya, udah garam. Saya mau lanjut di blender aja bareng sama bumbu-bumbu yang tadi. Sebentar, saya mau ngeblender dulu ya. Saya blender dulu bumbu yang tadi, yang terdiri dari jahe, lada bubuk, ketumbar yang udah digarang, bawang merah, bawang putih. Saya langsung blender aja. Sebentar. Untuk yang udah bergabung, makasih banyak ya. Boleh di-share-share ke temen atau ditekan tombol like-nya. Atau di komen-komen ya, barangkali biar bisa sambil ngobrol gitu. Sebentar, saya mau ngeblender dulu bumbu yang tadi. Blendernya udah disik sekali. Sebentar ya. Nah, ini, aduh lampunya mati lagi. Nah, ini kita tinggal panaskan. Lupa saya. Terusnya tadi pas saat memblender ya, sambil memanaskan minyak, tapi nggak apa-apa. Sebentar. Ini ya, jadi tampilannya nanti ya kalau udah di blender si ketumbarnya itu akan, ini wangi, lagi dihaluskan aja, ini udah mengeluarkan wangi gitu dari aroma ketumbar yang digarangnya. Jadi kalau untuk tongseng ciri khasnya ketumbarnya itu digarang terlebih dahulu ya. Untuk Kakak Iqbal, apaan nih? Kakak Iqbal, ini saya mau memasak tongseng ayam ya. Tongseng ayam. Nah, nanti kalau bisa ditonton kembali ya. Nanti kalau pas Idul Adha nih dapat biasanya kalau Idul Adha kan suka dapat daging kambing apa daging sapi. Nah, boleh diganti ya. Mungkin yang ngebedain nanti bisa diganti untuk kaldunya aja. Kalau masak daging sapi diganti dengan kaldu sapi. Ini saya lagi memasak tongseng ayam. Nah, barangkali nanti bisa jadi referensi ya kalau nanti Idul Adha dapat ya kalau itu ya apa namanya, biasanya kalau Idul Adha suka banyak yang kurban dan suka kebagian gitu ya. Nah, ini udah panas minyaknya. Kita masukkan aja untuk bumbunya, ditumis sampai wangi. Ini tongseng ayam ya, tongseng ayam. Ini udah ada ayamnya, udah ada sayurannya, jadi gak perlu pendamping lauknya ya. Dengan menu satu ini aja udah enak gitu. Tinggal menyajikannya bareng kerupuk aja gitu, bareng kerupuk. Biasanya saya memasak ada pendampingnya, nah di sini saya semacam aja, nggak ada pendampingnya. Karena udah ada, ayamnya ada ya, untuk sayurannya juga disatuin gitu dalam satu pasakan.
Ini tinggal kita aduk-aduk aja ya, ditumis sampai wangi. Kita masukkan untuk salam, daun jeruk, dan serehnya, sama ini lengkuas ya. Untuk lengkuasnya sebentar saya mau iris-iris dulu. Untuk lengkuasnya diiris-iris tipis aja gitu ya. Ini kalau lengkuas ya bentuknya, kalau di beginian kadang nanti kalau udah matang suka jadi prank ya, dikiranya daging padahal itu lengkuas. Nah ini kita tinggal aduk-aduk aja sampai matang bumbunya. Ini boleh dideketin gak ya? Sebentar ya, saya coba deketin dulu biar masaknya enak kelihatan. Nah, untuk bahan-bahan tadi ya udah kasih tahu. Saya mau iniin dulu ini nih holdernya, saya mau mindahin holdernya dulu biar mendekat ke proses pemasakan, karena tadi untuk bumbu-bumbu udah jelas ya, tinggal ini saya mau deketin aja ke sini. Ups. Sebentar, saya lagi mau benerin dulu ini holdernya. Jadi biar kelihatan, Nah ini udah dimasukin tadi bumbunya beserta bumbu yang di alung-alungnya. Ini tadi bumbunya terdiri dari yang dihaluskan itu ketumbar yang digarang, ada jahe, bawang merah, bawang putih, dan lada bubuk gitu ya. 5 bumbu aja itu yang dihaluskan. Selanjutnya kalau tadi yang di alung-alungnya ini ada salam, ada serai, ada daun jeruk, dan lengkuas gitu ya. Nah kita tinggal aduk-aduk aja sampai mengeluarkan wangi, sampai sedikit mengeluarkan minyak ya. Kalau saya melihat bumbu itu matang atau enggak, dia itu udah gelembung-gelembung gini mengeluarkan minyaknya gitu, jadi bumbu dan minyak enggak menyatu. Ini udah wangi ya, udah sedikit mengeluarkan minyak tuh. Kita tinggal masukkan ayamnya. Ini dari setengah kilo ayam ya, itu boleh sekilo juga boleh ya, biar enakan boleh. Cuma di sini tadi saya memakai setengah kilo, ini memakai sama tulang-tulangnya juga ya. Saya iris-iris tipis, terus dipotong-potong juga untuk tulangnya. Boleh memakai dada, boleh juga memakai pahanya, itu mah terserah pilihan ya. Tadi saya memakai bagian bawah bagian paha, karena di tukang sayurnya kehabisan. Tadinya pengen dada gitu, dicampur gitu. Tadi dada doang. Tapi nggak apa-apa sih ya, yang penting ayam. Nah ini kita tinggal aduk-aduk, dibiarkan matang. Biar cepat matang, biar kita bisa tutup pannya. Aduh gelap. Ditutup pannya biar matang gitu, biar cepet matang. Juara sel mengucapkan hai juga ya untuk kakak juara sel, makasih banyak udah mampir. Boleh ya kak di subscribe ya kalau yang belum subscribe, dan saya ucapkan terima kasih ya untuk semua yang udah mampir di live saya. Nah ini kita untuk lanjut ke ini ya, jangan lupa untuk membalik-balikannya. Jadi sekalipun ini ditutup, takutnya nanti gosong, apalagi kalau di wajan yang enggak anti lengket ya. Jangan lupa sesekali untuk membolak-balikannya. Kita bisa tutup lagi. Karena ini ayamnya udah dipotong-potong kecil, jadi sebenarnya nggak memakan waktu lama ya. Sebentar aja juga udah matang nanti. Nah, kita tutup lagi.
bisa jadi referensi nanti ya Kak, bisa jadi referensi nanti kalau dapat di Idul Adha nanti ya. Kebetulan Kakak menunaikan apa namanya ibadah kurban, nah Kakak ada daging stok, nah atau kalau Idul Adha itu kan nanti ada juga yang ngasih-ngasih ya. Nah itu bisa bisa sama untuk bumbunya, Kakak bisa tonton ulang ya. Sama aja untuk bumbunya, mungkin yang membedakan nanti kalau untuk masak tongseng sapi itu beda di kaldunya aja, ganti sama kaldu sapi. Karena ini ayam, makanya kaldu ayam gitu. Yang membedakan itu. Enak kok kan nanti ya, bisa dicoba nanti di Idul Adha, di Lebaran Haji. Nah. Diaduk-aduk sesekali. Ini belum matang aja udah wangi. Bener-bener kalau ciri khas tongseng itu wanginya beda gitu dari masakan lainnya, karena dari aroma ketumbar yang digarang tadi. Jadi jangan lupa pokoknya ya, kalau mau masak tongseng itu ketumbarnya digarang. Sebenarnya ada juga yang memakai kemiri ya, cuma di sini saya nggak pakai. Kalau bisa juga, itu mah tergantung pilihan. Saya nggak memakai kemiri. Kalau pakai kemiri itu kuahnya lebih kental gitu ya. Tapi saya suka di skip untuk kemirinya. Karena nanti sendiri ada bumbu kuahnya itu kental dari kecap gitu ya, Kak. Bukan kental dari kecap gitu, ciri khasnya nanti apa namanya kuahnya tuh gimana ya ngejelasinnya, pokoknya lebih ke mengskip, nggak memakai kemiri. Nah ini udah sedikit. Ini kita tutup lagi sambil saya mau menyiapkan untuk airnya ya, untuk air. Ini kok senggol. Ini udah kelihatan matang ya, kita bisa tambahkan air. Bisa tambahkan air. Di sini saya memakai, ini gelas ukuran berapa ya? 2 gelas air aja cukup ya, atau 2,5 ya, 2,5 aja. Kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Nah ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Kita bisa tutup kembali dengan tutup pannya sambil apa namanya menunggu air mendidih gitu. Kita bisa nyiapkan dulu untuk bumbunya, untuk bumbu nanti di sebentar. Sambil menunggu tisu tadi di mana ya? Untuk bumbunya nanti bisa di aduh, kenapa ini? Sebentar deh. Apanya jatuh. Sebentar ya. Jadi untuk sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa siapkan untuk bumbu alungnya, untuk bumbunya. Kita biar nanti kita tinggal cemplung-cemplungin aja gitu. Nah ini bisa kita siapkan satu bungkus untuk penyedap untuk kaldu ayam. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan, boleh icip-icip. Kalau kurang lebih baik kurang ya daripada kebanyakan asin nanti. Nah selanjutnya 1 bungkus untuk penyedap rasa.
Untuk garamnya kita memakai 1 sendok garam aja ya. Jadi nanti kalau tongsengnya matang kita tinggal cemplungin aja ya. Ini udah disiapin. Selanjutnya memakai gula putih ya. Memakai gula putih. Bentar. Untuk gula putihnya kita pakai 2 sendok aja dulu ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahin saat icip-icip gitu. Ini untuk gula putihnya disiapkan 2 sendok dulu. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya. Jadi ini ya, sambil menunggu itu matang, ini bumbunya udah ada. Tadi satu bungkus kaldu ayam, 1 bungkus sasa, penyedap rasa, 1 sendok garam dan 2 sendok gula putih. Nah ini udah kelihatan mendidih ya. Kalau udah mendidih gini, kita bisa masukkan si kolnya ya. Si engkolnya kita masukkan. Masukkan aja engkolnya. Ini engkolnya diiris-irisnya agak kasar aja ya, biar ada struktur kolnya nanti rasa gitu. Ini tinggal kita aduk-aduk ya. Ini udah masuk si kolnya. Kalau ini tongsengnya bukan ala-ala rumahan ya, bukan kayak abang-abang yang jualan gitu. Kalau abang-abang yang jualan ya mungkin ciri khasnya itu kayak di bara api ya, tongsengnya gitu kayak ada khas. Kalau ini mah ala rumahan, jadi untuk bisa dimakan sekeluarga gitu. Nah, ini kolnya udah masuk ya. Tinggal kita masukkan yang ini cabai rawitnya yang tadi udah diiris-iris, tomat dan cabai rawitnya. Untuk cabai rawitnya itu disesuaikan dengan selera ya. Ini cabai rawitnya enggak saya iris-iris karena beda selera untuk pedas ya di keluarga itu. Nah, nanti bisa diambil aja apa itu pas makan tuh, ambil 3, 4 gitu, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Apalagi kalau di rumah itu ada anak kecil gitu. Nanti bisa di pas saat mau memakan bisa dipakai beberapa, terserah selera gitu untuk cabai rawitnya. Kita masukin aja untuk cabai rawitnya. Nah, ini kita bisa tutup kembali ya. Kita bisa tutup kembali untuk supaya kolnya, tadi ini udah mendidih, untuk kolnya agar matang. Kita bisa tutup kembali. Karena tadi airnya udah matang ya. Ini sebentar aja. Boleh kakak-kakak ya, sambil saya nunggu ini matang nih. Saya nggak lagi memasukkan sesuatu atau lagi nggak ngapa-ngapain, boleh kakak barangkali ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ya, boleh ya, boleh kakak di komentar aja, nanti bisa saya bantu jawab gitu. Nah, untuk yang baru mampir ya, ini saya lagi memasak tongseng ayam ya, bisa jadi referensi nanti Idul Adha buat tongseng sapi atau tongseng daging kambing ya. Untuk bahannya sama aja, mungkin yang membedakan itu di itunya ya Kak, di kaldunya aja ganti kaldu ayam dengan kaldu sapi gitu. Untuk bahan-bahannya bisa kakak nanti ditonton ulang ya di siaran live-nya, suka ada tontonan ulang, atau kadang saya juga nanti masukin ke video gitu. Untuk kakak-kakak yang bergabung ya, makasih banyak ya udah bergabung di channel saya. Saya membagikan untuk menu-menu rumahan ala-ala rumahan ya, yang sederhana. Setiap kali masak itu menunya menu-menu yang biasa dimasak untuk sehari-hari gitu.
Nah, lanjut aja ya Kak, lanjut. Ini udah mendidih nih Kak. Wih, udah mendidih. Kolnya ya udah, kalau nggak cukup, nggak harus lama. Nanti juga kalau kena panas suka layu sendiri gitu. Nah, ini Kak udah tercampur ya, kolnya udah sedikit langu gitu. Kita bisa masukkan untuk bumbu yang tadi udah dipersiapkan ya. 1 sendok garam, 2 sendok gula putih, 1 bungkus kaldu ayam, dan 1 bungkus penyedap rasa. Kita masukin aja. Nanti kalau kurang bisa diicip-icip ya, bisa ditambahin lagi di akhir. Nah, ini masukkan. Untuk step terakhirnya, kita tunggu dulu ya sampai ini larut bumbunya. Kita tambahkan kecap ya. Step terakhir itu kita tambahkan kecap. Tapi di sini saya memakai kecapnya di oplos apa di ombre ya. Memakai, sebentar saya mau gunting dulu ini kecapnya. Memakai kecap dari merek ini ya, ASG, dan merek Bango gitu ya. Ini paduannya sebenarnya bisa pakai yang mana aja, tapi saya suka dipadukan dua-duanya gitu. Ini memberi rasa manis gitu ya yang khas, dan untuk kecap yang satu ini memberi warna yang cakep gitu ya, karena dari hitam apa namanya, dari kedelai hitam gitu, jadi warnanya sedikit cakep gitu nanti di hasilnya. Kita tuangin aja untuk kecapnya ya. Di sini untuk kecapnya ini 1 bungkus yang sasetan kecil saya masukkannya, dan untuk kecap yang bisa disesuaikan gitu, kita tuangin aja. Enggak semuanya ya, bisa pakai, disesuaikan aja dengan selera, apa sukanya gurih manis atau bisa diiniin gitu ya, disesuaikan dari seleranya, mau tergantung gitu banyaknya kecapnya mah, dibalikin lagi ke selera masing-masing. Yang kurang bisa ditambahkan lagi. Kalau saya di sini sukanya yang warnanya itu sedikit kecapnya tuh kelihatan gitu. Nah, ini udah kayaknya. Ini gak habis ya buat yang nonton gitu. Ini yang kemasan berapa? Ini kemasan 200 gram, 250 gram. Ini gak semuanya dipakai, masih ada sisa. Itu mah bisa disesuaikan dengan selera, dibalikin lagi ke selera masing-masing. Tambahin lagi dikit. Nah, ini untuk proses pembumbuan sebenarnya udah selesai ya. Tinggal kita nunggu sebentar ya, beberapa menit. Dulu ditutup, bisa ditutup biar warnanya biar rasanya meresap. Sambil menunggu bumbunya meresap, kita icip-icip dulu. Cuci tangan dulu sebentar. Bisa kita icip-icip dulu ya untuk bumbunya. Tadi takutnya untuk bumbunya kurang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pas ya. Mungkin saya untuk asinnya udah pas, cuma mungkin kurang di gula putihnya. Saya mau tambahkan sekitar setengah sendok gula putih. Rasanya udah pas ya. Yang tadi udah saya share itu udah pas, cuma kurang di manisnya ada dikit. Sebenarnya dari kecap udah manis, cuma disesuaikan ya, disesuaikan lagi aja, nanti diicip-icip, disesuaikan dengan lidah masing-masing. Karena kalau saya masaknya suka manis, sedikit manis gitu, jadi tadi saya tambahin gula. Nah, ini sebenarnya udah tongsengnya udah mateng ya, udah siap dinikmati gitu ya. Ini karena porsi keluarga ya, porsi untuk keluarga, jadi sedikit apa namanya ya, kalau beli tuh
tongsengnya itu lekoh terus sedikit air. Nah ini mah untuk porsi keluarga bisa dimakan beberapa kali gitu ya, bisa 2 kali makan gitu. Nah untuk tongseng ini bisa dimakan tanpa pendamping ya, kita tinggal tambahkan kerupuk aja, udah mantep ya Kak, udah mantep. Ini kita coba ya, kita coba plating nih. Ini udah mateng. Kita matikan aja kompornya. Kita matikan kompornya. Ini ya Kak, untuk tongseng ayamnya udah jadi. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir ya proses pemasakan tongseng ini. Bisa kakak coba di rumah ya, bisa memakai daging sapi ataupun daging kambing. Enak ya. Di sini saya memakainya ayam gitu untuk tongseng ayam. Nih Kak, jadi nanti bisa disajikan ya, untuk keluarga ya. Untuk keluarga. Nih. Ini kita untuk cabenya bisa dipilih, contohnya mau 3, mau 4 gitu ya Kak. Itu mah disesuaikan aja. Di sini saya memakai ini ada tadi udah berapa ya? Tambahin aja 3 nih. Ini dia ya Kak, menu masak hari ini. Bisa dicoba di rumah, tongseng ayam. Saya mau undur diri, pamit. Makasih banyak untuk yang udah bergabung di live saya ya, yang dari awal sampai akhir menyaksikan. Semoga kakak sehat selalu dan bahagia selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya undur diri, pamit. Jangan lupa subscribe ya, like dan komennya, dan jangan lupa kalau kakak pengen menyaksikan kembali boleh dilihat di siaran ulang live-nya, atau saya juga suka masukkan ke video gitu, atau di di video pendeknya. Sebelum saya memulai, saya udah membagikan bahan-bahan masakan. Nah itu berarti sebentar lagi saya mau live gitu, bisa dipantengin ya untuk besok-besok mau masak apa. Nah kakak bisa gabung live saya lagi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.